Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah Alhamdulillah, baik, Bu. Bu. Sepertinya semuanya baik dan selamat datang di kelas 11. Nah, untuk memulai pembelajaran ini, alangkah lebih baiknya kalian menyalakan kamera agar pembelajaran hari ini lebih interaktif. Baik, Bu. Nah, untuk memulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Nah, berdoa selesai, terima kasih. Saya ucapkan selamat untuk kalian telah sampai di kelas 11 ini. Tentu saja ini bukan hal yang mudah setelah semester kemarin di kelas 10. Nah, untuk di kelas 11 ini tentu saja akan semakin berat. Maka dari itu, kalian harus terus meningkatkan kuantitas dan kualitas belajar kalian dan senantiasa berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan terus belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, pada materi PKN ini di kelas 11, kita akan melalui 4 bab. Nah, hari ini kita akan membahas bab pertama. Nah, pada awal pembelajaran PPKN di kelas 11 ini, kita akan membahas mengenai harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Hak asasi manusia bukanlah hal yang asing lagi di telinga kita. Maka saya ingin mendengar pendapat kalian satu kata mengenai hak asasi manusia. Kita mulai dari Siti Fadia. Satu kata untuk hak asasi manusia. Hak, Bu. Kemudian Yulistian, hak asasi manusia, satu kata. Tentang kebebasan, Bu. Kemudian Umiyah, satu kata untuk hak asasi manusia. Berpendapat, Bu. Alifa Nur Fadila, satu kata untuk hak asasi manusia. Kalau 2 boleh nggak, Bu? Boleh, tentu saja. Mau 5 juga nggak apa-apa. Yang pertama hakiki dan yang kedua memilih, Bu. Ya, terima kasih Alifa. Nah, dari kata yang kalian pikirkan, kemudian dari teman-teman kalian ucapkan, siapa yang mau berpendapat mengenai hak asasi manusia? Saya, Bu. Ya, silakan Yulis. Nah, menurut saya hak asasi manusia itu merupakan hak yang dimiliki oleh semua manusia dan kebebasan untuk memilih, Bu. Terima kasih. Terima kasih Yulis. Ada yang ingin berpendapat lagi? Saya, Bu. Ya, silakan Siti Fadia. Kalau menurut saya, hak asasi manusia itu merupakan hak yang secara kodrati melekat pada diri manusia dari sejak lahir, Bu. Ya, terima kasih Siti Fadia. Nah, kita akan masuk pada materi hari ini. Untuk Alifa, mohon dibantuannya ya untuk PPT-nya ditampilkan. Baik, Bu. Ya, terima kasih Alifa. Nah, pada hari ini kita akan membahas mengenai harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia. Selanjutnya Alifa. Nah, yang kedua kita akan membahas mengenai makna hak asasi manusia. Nah, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 99, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati dan dijunjung tinggi serta dilindungi oleh negara, kemudian oleh hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan perlindungan harkat dan martabat. Nah,
Dari makna hak asasi manusia ini, menurut undang-undang, memiliki dasar pemikiran pembentukannya. Yang pertama adalah Tuhan Yang Maha Esa adalah pencipta alam semesta. Kemudian yang kedua adalah manusia dianugerahi jiwa, bentuk, kemudian struktur, serta kemampuan dan kemauan untuk keberlangsungan hidupnya. Yang ketiga adalah hak asasi manusia tidak boleh dilenyapkan oleh siapapun dalam keadaan apapun. Nah, seperti yang teman-teman kalian tadi sampaikan juga mengenai definisi hak asasi manusia. Banyak sekali definisi hak asasi manusia. Nah, selanjutnya Alipa. Nah, kemudian ada Jan Matterson, seorang anggota Komisi Hak Asasi Manusia dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, ia mengartikan bahwa sebagai HAM adalah hak-hak yang melekat dalam diri manusia tanpa hak itu manusia tidak dapat hidup sebagai manusia. Nah, dari pendapat Jan Matterson ini terdapat dua kandungan atau dua makna. Yang pertama adalah HAM merupakan hak alamiah yang melekat dalam diri setiap manusia sejak ia dilahirkan ke dunia sebagai insan yang merdeka. Yang kedua adalah HAM merupakan instrumen atau alat untuk menjaga harkat dan martabat manusia sesuai dengan kodrat kemanusiaan yang luhur. Selanjutnya, Lipa. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai ciri-ciri hak asasi manusia. Hak asasi manusia memiliki 4 ciri. Yang pertama adalah hakiki, di mana hakiki ini adalah hak asasi manusia, yaitu hak asasi semua umat manusia sejak ia dilahirkan. Kemudian ada universal, di mana hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku bangsa, gender, perbedaan atau perbedaan lainnya. Kemudian ada tidak dapat dicabut. Nah, hak asasi manusia tentunya tidak dapat dicabut dan diserahkan kepada pihak lain oleh siapapun. Kemudian ada tidak dapat dibagi. Setiap orang berhak mendapat semua hak, maupun baik dari hak pendidikan, hak untuk hidup, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, dan hak-hak lainnya. Dan ini tidak dapat dibagi dengan siapapun. Lanjut. Alifan, selanjutnya. Nah, yang selanjutnya tentang makna hak asasi manusia. Nah, dalam slide ini, sebelumnya Alifa, di makna hak asasi manusia, makna kewajiban. Nah, di makna kewajiban asasi manusia ini dijelaskan, kalian bisa membaca sendiri di pasal 1 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 39 tahun 99. Nah, dalam hak dan kewajiban asasi manusia adalah dua hal yang berkaitan dan keduanya memiliki hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat. Nah, hak dan kewajiban asasi manusia tidak dapat dipisahkan karena bagaimanapun dari kewajiban akan muncul hak, dari hak akan muncul kewajiban. Maka dari itu kedua hal tersebut tidak dapat dipisahkan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai substansi dari hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, dalam hal ini menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama. Sebagai makhluk atau manusia, kita dapat menentukan, kita dapat memilih agama mana yang kita percayai dan agama mana yang kita akan yakini. Yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sini menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama di mata hukum. Jadi tidak ada perbedaan
di mata hukum mengenai warga negara. Setiap warga negara sama di mata hukum sesuai dengan sila kedua. Dalam sila ketiga ini dijelaskan persatuan Indonesia yang mengamanatkan adanya unsur pemersatu di antara warga negara dengan semangat gotong royong, saling membantu, dan saling menghormati. Kata saling menghormati tentu saja kita harus memiliki sifat toleransi yang tinggi di tengah Indonesia merupakan sebuah rumah yang memiliki banyak sekali perbedaan, banyak sekali suku, di mana kita harus saling menghormati dan saling membantu satu sama lain. Nah, yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini dicerminkan dalam kehidupan pemerintah bernegara, kemudian bermasyarakat yang demokratis. Tentu saja Indonesia adalah negara demokratis. Lalu yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, mengakui hak milik perorangan dan perlindungan pemanfaatannya oleh negara serta memberi kesempatan sebesar-besarnya pada masyarakat. Nah, hal ini tentu saja kesempatan yang sama bagi semua masyarakat diberikan sesuai dengan sila kelima ini. Lanjut. Nah, kita akan membahas mengenai penyebab hak asasi manusia, pelanggaran hak asasi manusia. Terdapat dua penyebab atau dua faktor-faktor. Yang pertama ada faktor internal, di mana ini adalah dorongan dalam diri untuk melakukan pelanggaran HAM yang berasal dari diri pelaku. Nah, yang pertama adalah sikap egois atau terlalu mementingkan kepentingan diri sendiri. Hal ini tentu saja sering kita alami dalam diri kita, bagaimana kita bersikap egois. Nah, maka dari itu hal tersebut harus dihindari agar kita tidak melakukan pelanggaran terhadap HAM ini. Yang kedua adalah rendahnya kesadaran HAM. Nah, kesadaran HAM ini masih banyak terjadi pelanggaran akibat rendahnya kesadaran HAM. Contoh dari rendahnya kesadaran HAM adalah kita melanggar HAM milik orang lain. Nah, itu adalah rendahnya kesadaran HAM. Kemudian sikap tidak toleran. Di tengah masyarakat yang sangat banyak sekali perbedaan, tentu saja sikap tidak toleran adalah salah satu yang harus kita hindari untuk terjadinya pelanggaran HAM. Nah, ada faktor eksternal atau yang sering kita sebut faktor dari lingkungan atau faktor dari luar diri. Yang pertama, Yang pertama adalah penyalahgunaan kekuasaan. Yang kedua adalah ketidaktegasan oknum aparat hukum. Kemudian yang ketiga adalah penyalahgunaan teknologi. Di era digitalisasi, di mana banyak dampak positif, tentu saja ada dampak negatif yang timbul. Salah satunya adalah pelanggaran HAM ini dari penyalahgunaan teknologi. Yang keempat adalah kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi. Selanjutnya, Alifa. Nah, ini adalah contoh dari kewajiban kalian sebagai peserta didik atau sebagai siswa, di mana kalian sudah mendapatkan hak untuk belajar, maka kalian juga memiliki kewajiban untuk mematuhi tata tertib sekolah, misalnya melaksanakan tugas piket kebersihan atau gotong royong seperti gambar di PowerPoint. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ya, Ibu, punten izin bertanya. Silakan, Umiah. Izin bertanya, Bu, apakah jika kita melanggar hak asasi manusia milik orang lain, tanpa kita sadari akan dikenai hukuman? Terima kasih. Nah, terima kasih pertanyaannya, Umiah. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa batasan dari hak asasi manusia adalah HAM milik orang lain. Jadi, saat kita melakukan pelanggaran HAM kepada
hak milik orang lain maupun tanpa disengaja bila orang tersebut tidak terima akan hal yang kita lakukan, maka hal tersebut dapat dipidana atau dihukum. Nah, sanksinya bisa berupa apapun. Jadi saat ada orang lain yang merasa hak asasi manusianya dilanggar oleh kita, kita harus menelaah apakah kita melanggar hak asasi mereka, dari segi apa hal itu dilanggar, apa hal tersebut dapat dibawa ke ranah hukum atau tidak. Maka seperti yang saya katakan bahwa alangkah lebih baiknya kita untuk menjaga diri, untuk bersikap toleran dan tidak melanggar HAM milik orang lain. Nah, dimengerti apa ada yang ditanyakan lagi, Umi ya? Ibu, sudah cukup. Terima kasih atas penjelasannya. Ya, terima kasih. Sampai sini saya akan membahas mengenai tugas. Untuk tugas ini, saya akan memberikan tugas di 2 minggu. Setiap 2 minggu pertemuan itu adalah absensi. Di awal saya tidak membahas absensi karena absensi akan saya screenshot di akhir ini dan akan saya cocokkan dengan yang mengumpulkan tugas. Tugasnya adalah kalian membuat sebuah esai mengenai hak dan kewajiban yang kalian lakukan di kehidupan sehari-hari sebagai seorang pelajar. Sampai sini untuk tugas ada yang ingin ditanyakan? Bila tidak ada, saya cukupkan untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih untuk partisipasinya. Kemudian tingkatkan belajar Anda dan jangan lupa kerjakan tugasnya, semangat dan tetap membaca buku. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih.